Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya nih jamaah? Alhamdulillah. Dari mana ini? Wah, dari Bandung, Masya Allah. Sebelum kita lanjut, aku mau sapa dulu guru-guru kita nih jamaah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saskia baik-baik. Alhamdulillah baik. Ustadz baik kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Apa Saski? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ustadz Syam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya jamaah. Mudah-mudahan jamaah Islam itu di rumah juga sehat-sehat ya. Nah jamaah. Yeay. Zaman sekarang nih ya, mencari pasangan memang harus hati-hati. Jangan hanya sekedar suka sama suka atau fall in love aja gitu. Tapi jamaah harus dilihat juga agamanya dan yang terpenting akhlaknya. Supaya jangan salah pasangan. Nah, pas banget sama tema kita hari ini, yaitu hati-hati cari pasangan di akhir zaman. Nah jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ketika cinta sudah dikhianati. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Astagfirullahaladzim Habib. Oh, Masya Allah. Ini tuh lagi viral di mana-mana Habib. Karena itu Mbak Dilan itu ya, dia kayak konten kreator yang lucu-lucuan. Jadi banyak netizennya. Dan ternyata suaminya itu, aku dengar sih ya, lagi hamil itu selingkuh berkali-kali. Nauzubillahiminzalik. Jangan sampai ya jamaah, jangan sampai. Nah Habib Saskia mau tanya juga nih sama Habib. Bagaimana? Katanya nih ya banyak orang yang mencari pasangan hanya sekedar suka sama suka atau kayak yaudah deh cocok, yaudah deh boleh untuk nemenin. Nyambung. Iya nyambung aja gitu kan, pas lagi ngobrol klik gitu. Nah Saskia mau tanya nih Habib, bagaimana cara memilih pasangan yang baik menurut Islam gitu Habib. Sehingga nantinya tuh tidak ada yang tersakiti atau terhianati, bahkan tidak ada niat untuk menyakiti dan mengkhianati Habib. Baik, Nah, siap. mohon izin tausiahnya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Zaskia dan semuanya. Mudah-mudahan kita di pagi ini mendapatkan ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memang betul. Kadang-kadang anak-anak milenial tuh, oh ini udah nyambung nih, ini udah klik nih, udah sesuai nih kalau diajak ngomong pas banget kayaknya. Ini tidak ada kriteria seperti itu ketika kita mencari jodoh. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu arda rahmatullah alaih. Imam Ghazali ada memberikan beberapa kriteria litadumul aqd. Supaya orang mau nikah, menginjak dalam suatu pernikahan, memandang beberapa kriteria ini insya Allah bukan wajib. Insya Allah akan mendapatkan kelanggengan di dalam rumah tangganya. Yang pertama beliau mengatakan ad-din. Yang pertama kita lihat agamanya. Oh sama agamanya, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-khuluq. Setelah dia beragama dilihat akhlaknya. Akhlak sama orang tuanya, akhlak sama kakaknya, akhlak sama adiknya, akhlak juga sama dirinya. Ya, bagaimana akhlak sama dirinya? Ya insya Allah mungkin menutup aurat itu namanya akhlak sama dirinya. Kemudian yang ketiga al-hasan. Al-hasan ini atau al-husnu al-jamalah artinya
Ya ada cantiknya, ada gantengnya. Cantik sama ganteng ini relatif. Menurut Ustadz Maulana, Ustadz Syam ganteng. Menurut Ustadz Maulana, menurut saya ya ganteng gitu. Ya. Kemudian ada juga yang keempat itu dilihat khifatul mahar. Ini keluarga biasanya ringan maharnya. Jadi kalau ringan itu suatu kriteria, bukan memurah-murahkan, jangan salah. Tapi juga tidak meninggi-tinggikan, khifatul mahar. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali mengatakan al-baqarah, diusahakan masih yang bikir atau masih yang perawan. Kemudian dilihat nasabnya. Dan yang terakhir Allah takuna qaribah garabah qaribah. Artinya kalau bisa jangan yang qaribah qarabah, keluarga dekat. Gitu, keluarga terlalu dekat itu kurang dianjurkan, bukan tidak boleh. Ya, keluarga terlalu dekat itu kurang dianjurkan. Ini kriteria-kriteria yang dianjurkan oleh Imam Ghazali bukan hanya kliknya. Kalau sudah ada ini semua, insya Allah jadi klik, jadi bagus, jadi nyambung. Insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tapi ada satu hal tuh Ustadz yang terakhir. Katanya kalau misalnya kita menikah, jangan yang keluarga dekat gitu ya. Betul. Mohon izin, bukan bermaksud menggurui. Kalau sepengetahuan Saskia juga, menurut kedokteran itu memang tidak boleh karena sudah ada researchnya. Jadi kalau sesama keluarga itu, kalau misalnya kita punya penyakit yang tadinya hanya potensi 10%, 20%, kalau kita menikah dengan keluarga dekat bisa jadi 50%, bahkan 100%. Jadi kemungkinan anaknya itu lahir dengan penyakit yang kemungkinan penyakit bawaan gitu dari keluarga Ustadz. Makanya dalam ilmu fikih dihukumkan makruh. Nah betul, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah jadi udah dicatat ya yang mana tuh apa aja dalam Islam ya kalau misalnya mau mencari pasangan yang baik, Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam nih, mohon izin Ustadz Syam. Siap. Nah sekarang ini kalau misalnya mencari pasangan harus dilihat agama dan akhlaknya katanya kan ya Ustadz Syam. Karena kebanyakan ya itu balik lagi kita ngerasa cocok ya udah. Oh aku suka dia suka ya sudah. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Bagaimana nih Ustadz Syam cara melihat bahwa agama dan akhlak seseorang itu cocok dan bagus untuk pasangan kita. Apalagi nih Ustadz untuk jamaah atau teman-teman yang misalnya memutuskan untuk aku mau ta'aruf. Nah, mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Siap, terima kasih Saskia, tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Prioritas pertama itu yang dijaga dari api neraka adalah diri sendiri. Kemudian wa ahlikum, kemudian keluarga wa ahlikum nara. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara melihat agama dan akhlak seseorang itu bagus, maka yang pertama sejauh mana mereka bisa menjaga diri mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat tenaga dia menjalankan ibadah kepada Allah dan sekuat tenaga dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan orang yang kuat ibadah itu banyak subhanallah. Jadi rajin ke masjid juga
banyak tapi pulang dari masjid nyakitin orang tuh ada. Ya, ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang rajin daripada bersedekah, rajin bantu tapi nyakitin juga rajin, subhanallah. Maka kalau dikatakan bagaimana dia kuat dalam menahan diri atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai agama seseorang. Misal ada seorang pengen menikah, lihat apanya? Oh, lihat sholatnya, kayaknya sholatnya bagus deh, dengan segala macam. Oh, tapi dia ngajak pacaran nggak? Oh, berarti kalau masih ngajak pacaran, ini masih kurang kuat dia menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Si perempuan karena ingin menjaga diri pengennya ta'aruf, tapi ternyata si laki-laki ngajaknya pacaran. Ah, gimana saya bisa mengenal kamu kalau kita tidak pernah jalan berdua? Gimana saya bisa mengenal kamu kalau kita nggak pernah video call? Oh, berarti ini orang kurang kuat untuk menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dinilai agama seseorang dari sekuat apa dia menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih susah menahan apa yang dilarang dibandingkan mengerjakan apa yang diperintahkan. Oh ya Allah. Karena betapa banyak koruptor itu masih sholat masih banyak. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Ustadz Ya. Syam atas tausiahnya. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi gitu ya, kalau misalnya untuk teman-teman ya jamaah dimanapun berada, misalnya memang ingin sudah mantap mau ta'aruf, terus malah diajak pacaran karena alasannya pendekatan, aku mau tahu gitu. Jangan mau, jadi harus kuat ya jamaah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita, hati-hati cari pasangan di akhir zaman. Tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.